Menanti kejutan 3 tim promosi di Liga 1 musim depan, aroma Amerika Latin dari wakil Papua. 3 peserta anyar yang berstatus sebagai tim promosi di Liga 1 musim depan layak dinantikan kiprahnya. Setelah berhasil naik ke kasta tertinggi, pergerakan mereka juga patut diikuti. Ketiga tim promosi yang dimaksud yakni Malut United, PSBS Biak, hingga Semen Padang. Kiprah mentereng mereka di Liga 2 musim ini tentu harus diikuti dengan persiapan yang matang jika ingin bisa bersaing di Liga 1 2024-2025. Namun, belum semua tim promosi tersebut memperlihatkan geliatnya. Sebab, baru ada 2 peserta yang sudah mulai gencar merekrut pemain baru untuk menggalang kekuatan terbaiknya musim depan. Sementara itu, 1 klub sisanya tak kunjung mengumumkan pemain baru. Mereka tentu harus bisa lebih gesit agar bisa mengamankan amunisi incarannya di bursa transfer. Malut United. Pergerakan Malut United untuk menghadapi persaingan Liga 1 2024-2025 cukup menarik. Berstatus sebagai tim promosi, anak asuh Imran Nahumaruri sudah memperlihatkan ambisinya di kasta tertinggi. Dari segi perburuan pemain, Laskar Kiaraha telah memperlihatkan geliatnya. Sejauh ini, sudah ada 4 pemain lokal yang didatangkan, yakni Muhammad Fahri, Manahati Lestusen, Wahyu Prasetyo, hingga Safrudin Tahar. Nama-nama pemain ini punya rekam jejak yang mentereng. Wahyu Prasetyo, misalnya, berstatus sebagai pemain timnas Indonesia. Manahati juga pernah menjadi bagian dari skuad Garuda, sedangkan Safrudin Tahar pernah membantu PSM menjuarai BRI Liga 1 2022-2023. Malut United jadi salah satu tim promosi yang layak dinantikan kiprahnya. PSBS Biak. Selain Malut United, PSBS Biak juga sudah mulai menggebrak bursa transfer. Status mereka sebagai jawara Liga 2 2023-2024 memang menjadi modal berharga untuk mewakili tanah Papua di kasta tertinggi. Sejauh ini, tim beralias Badai Pasifik ini telah menunjuk mantan pemain Real Madrid, Juan Schneider, untuk menjadi nahoda. Beberapa amunisi asing juga berhasil direkrut PSBS untuk mengguncang panggung Liga 1 musim depan. 4 amunisi impor tersebut yakni Jonathan Machado, Brasil, Abel Arganaras, Argentina, Williams Lugo, Venezuela, hingga Julian Velasquez, Argentina. Aroma Amerika Latih di skuad Badai Pasifik ini memang layak ditunggu-tunggu kiprahnya pada musim depan. Semen Padang. Dibandingkan 2 peserta promosi lainnya, Semen Padang menjadi salah satu kontestan yang belum memperlihatkan geliatnya. Sejauh ini, belum ada rekrutan baru yang diperkenalkan Kabau Sirah untuk menghadapi musim 2024-2025. Tentu, layak dinantikan pergerakan skuad asuhan Henry Susilo ini di bursa transfer. Sebab, persaingan kasta tertinggi musim depan bakal semakin semarak dengan wacana penggunaan 8 pemain asing. Kabau Sirah juga harus bisa mendapatkan amunisi terbaik agar tak terlempar dari kasta tertinggi. Sebab, mereka punya pengalaman semacam ini pada edisi 2017 dan 2019. Di era Liga 1, Semen Padang belum pernah mengukir 2 musim beruntun di kasta tertinggi. Banyak manfaat dengan adanya penambahan kuota 8 pemain asing di Liga 1 2024-2025. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Ferry Paulus, mengeklaim bahwa penambahan kuota pemain asing baru membawa banyak manfaat untuk sepak bola tanah air. Seperti yang diketahui, PT LIB bakal menambah kuota pemain asing untuk Liga 1 2024-2025. PT LIB menambah kuota pemain asing dari 5-1 pemain ASEAN menjadi 6-2 pemain Asia. Meski begitu, PT LIB hanya memperbolehkan setiap tim peserta Liga 1 2024-2025 menurunkan 5-1 pemain Asia sebagai starting 11. Kebijakan tersebut menuai banyak kontroversi di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kebijakan ini dinilai bakal mempersempit kesempatan pemain lokal untuk bersinar di kompetisi domestik. Meski begitu, ada beberapa pihak yang menyambut positif regulasi ini.
Salah satu alasannya adalah agar para pemain lokal mau bekerja lebih keras demi mendapatkan kepercayaan pelatih di tim utama. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengeklaim bahwa penambahan kuota pemain asing bakal memberikan banyak manfaat untuk sepak bola tanah air. Salah satunya adalah soal transfer pengetahuan kepada pemain lokal. Ferry Paulus menyebut bahwa regulasi pemain asing ditujukan agar pemain lokal bisa bertukar ilmu dengan legiun asing. Regulasi ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas pemain lokal sehingga bisa berkontribusi di level tim nasional. Sebenarnya dari sisi tatanan klub sendiri, tatanan regulasi, tatanan kompetisi, kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pemain asing yang bisa memberikan pengajaran, ujar Ferry Paulus. Ada transfer pengetahuan. Kita juga kedepannya harus membuka diri bahwa kompetisi yang baik seperti misalnya di Eropa, kita juga perlu banyak belajar dari Eropa. Pemain asing sampai bebas seluas-luasnya tetapi pemain tim nasionalnya juga tetap berkontribusi besar. Banyak transfer pengetahuan yang bisa didapatkan dari pemain nasional, lanjutnya. Ferry Paulus membantah bahwa penambahan kuota pemain asing bakal jadi penghambat perkembangan sepak bola nasional. Ferry menyebut bahwa kehadiran pemain asing justru akan menambah daya saing pemain nasional. Jadi jangan keliru. Jangan dipikir kalau dibatasi kemudian pemain nasionalnya jadi akan lebih cepat berkembang, ujar Ferry Paulus. Faktanya tidak seperti itu, tutupnya. Prediksi legenda, Vietnam kalah 1-3, Timnas Indonesia menang 2-0. Legenda Timnas Vietnam Nguyen Man Dung memprediksi The Golden Stars kalah dari Irak sementara Timnas Indonesia menang atas Filipina pada laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Man Dung menilai Vietnam masih memiliki sejumlah kekurangan setelah menang susah payah atas Filipina. Bertanding di Stadion Maidin, tim arahan Kim Sang-sik hanya mampu menang 3-2. Hasil itu membuat Man Dung pesimistis jelang melawan Irak di Basra, Selasa 11 Juni. The Golden Stars diprediksi akan pulang dengan kepala tertunduk. Mengenai skor, jika tim Vietnam bermain di lapangan Irak kemungkinan besar kami akan kalah 1-2 atau 1-3. Sementara Indonesia mungkin akan mengalahkan Filipina 2-0, kata Man Dung dikutip Soha. Man Dung menilai Indonesia punya dua keuntungan untuk memenangkan pertandingan lawan Filipina. Kualitas pelatih dan tuan sebagai tuan rumah. Pelatih Shin Tae-yong memahami sepak bola Asia dengan baik sehingga dia bisa memilih pemain naturalisasi yang cocok untuk dimainkan. Jika Indonesia lawan Filipina, keuntungan ada pada tim tuan rumah, ujar Man Dung menambahkan. Vietnam saat ini menempati posisi ketiga klasemen Grup F dengan 6 poin, di bawah Irak dan Indonesia. Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin dari Timnas Indonesia memasuki matchday terakhir. Timnas Indonesia tetap dalam posisi favorit untuk mendampingi Irak karena akan bermain di kandang saat bersua Filipina. Sementara Vietnam akan melakoni laga berat di markas Irak yang sejauh ini begitu perkasa dengan meraih 5 kemenangan. Head-to-head Timnas Indonesia versus Filipina. Timnas Indonesia bakal bertemu lawan Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga pamungkas putaran kedua ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini adalah pertemuan ke-29 Timnas Indonesia melawan Filipina sepanjang sejarah. Timnas Indonesia sangat perkasa saat bersua Filipina. Berdasarkan catatan dari RSSSF, Timnas Indonesia sukses meraup 23 kali kemenangan dari 28 pertemuan. Timnas Indonesia hanya mengantongi 4 kali imbang dan sekali kekalahan saat bersua Filipina. Meski perkasa, Timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh saat jumpa Filipina. Pasalnya, Filipina datang dengan kondisi jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Filipina kini diperkuat oleh banyak pemain diaspora yang meningkatkan level tim nasionalnya. Sejak program naturalisasi Filipina dimulai pada 2010, Filipina hanya 4 kali kalah dari 9 pertemuan. Jika dikerucutkan dalam 1 dekade terakhir, Timnas Indonesia hanya menang 2 kali saja.
Timnas Indonesia juga tidak bisa lagi menang telak lagi sejak program naturalisasi Filipina dimulai. Dua kemenangan tersebut datang pada laga uji coba pada 2012 dan laga pamungkas Piala AFF 2022. Filipina sukses meraup 4 kali imbang dalam 6 pertemuan terakhirnya lawan Timnas Indonesia. Sementara Filipina juga berhasil mencuri kemenangan atas Timnas Indonesia pada Piala AFF 2014. Saat itu, Filipina sukses menang 4-0 atas Timnas Indonesia. Pada pertemuan terakhir, Filipina juga menyulitkan Timnas Indonesia. Filipina sukses mengamankan 1 poin saat bertemu Timnas Indonesia pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.